Di balik ramainya jalan yang menghubungkan antara pusat pemerintahan Balai Kota Cirebon menuju Keraton Kanoman, menyimpan misteri yang masih diyakini sebagian besar masyarakat Cirebon. Nama jalan yang diyakini menyimpan aura magis itu bernama Jalan Karanggetas. Sepintas mata memandang, tidak ada tanda-tanda keanehan atau kesan mengerikan bagi pengunjung yang melintasi jalan tersebut. Suasananya ramai, lalu lalang berbagai jenis kendaraan melintasi Jalan Karanggetas. Bahkan di sisi-sisi sepanjang jalannya adalah pusat perbelanjaan dan rumah toko. Akan tetapi, di balik ramainya jalan sudut kota itu, Jalan Karanggetas menjadi angker dan pantang dilewati bagi sebagian yang melintas, terutama bagi seorang yang memiliki kedudukan tinggi di suatu jabatan. Dalam tabir gaib kali ini, kita akan mengungkap misteri di balik Jalan Karanggetas. Cirebon memiliki beragam keunikan, bukan hanya terlihat dari budaya, bahasa, dan juga kuliner, tapi juga terlihat dari beberapa tempat unik yang tak jarang membuat orang terheran-heran. Salah satu keunikan yang ada di kota Cirebon yaitu Jalan Karanggetas ini. Terdapat beberapa mitos yang ada di dalamnya Jalan Karanggetas ini, yaitu di mana seseorang yang memiliki kesaktian dan juga berlaku sombong, maka niscaya konon katanya kesaktian tersebut akan musnah. Lalu seperti apa nih pemirsa? Kisah selengkapnya kita simak dalam tabir gaib berikut ini. Untuk mengungkap misteri di balik Jalan Karanggetas, tim tabir gaib akan bertemu dengan salah satu sesepuh yang tinggal di dekat petilasan di mana rambut Syekh Magelung Sakti dimakamkan. Disinilah potongan rambut dari Syekh Magelung Sakti dimakamkan. Terletak di permukiman padat penduduk di sekitaran Kalibaru Utara, tak jauh dari Jalan Karanggetas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana aja? Ya, kami dari tim Radar Cirebon. Iya. Tabir gaib ini ingin wawancara Bapak nih. Pak, ini kita dari tim Radar Cirebon. Tabir gaib ingin tahu nih Pak bagaimana asal usul terkait dengan Jalan Karanggetas ini. Iya. Kalau masalahnya ini Bapak cuma sepenggal-penggal ya, sepenggal-penggal. Kalau yang tahu sejarahnya Pangeran Suradiningrat, ya Pangeran Suradiningrat, tapi nggak tahu orangnya masih ada atau enggak, tapi kayaknya udah meninggal ya. Nah kalau ingin tahu masalah Semagelung, setahu Bapak nih, setahu Bapak itu sejarahnya ya orang Persia tuh. Sebetulnya aslinya orang Persia, no? Persia, orang Persia, orang dari kalau dulu zaman sekarang si Iran ya, kalau zaman sekarang si Iran, kalau dulu kan Persia ya. Nah, cuma sejarahnya Bapak sepenggal-penggal sepotong ya. Itu dari mana dulu ceritanya? Untuk mitosnya nih Pak yang beredar di masyarakat tuh. Mitosnya yang bagaimana cerita? Mitos Karanggetas gitu. Oh, Apa nyambungnya sama dengan Syekh Magelung tadi? itu riwayatnya kalau saya Magelung itu kan kali itu jelek ya, kali itu jelek, cuma pun nilai sejarahnya bagus tuh no. Itu mulanya di situ. Jadi saya Magelung nih orang Iran ya, dia mencari ya guru kira-kira orang yang bisa memotong rambutnya tuh, motong rambutnya kira-kira orang mana. Jadi dia dapat wahyu dan ilafatnya. Wah, kamu harus ke Pulau Jawa dulu.
atau nggak tahu dah. Jalan ceritanya dia pulang ke sini ke Jawa dari Iran. Di sungai itu Sukalila deh. Itu dia ketemu sama Sunan Gunung Jati itu. Ya. Cuma di situ cerita begini-begini. Ya saudara, kalau kamu mau dipotong, silakan kamu menghadap ke barat. Untuk apa itu, Bah? Kenapa menghadap barat? Ya nggak tahu, pesannya gitu, pesannya sama Gunung Jatinya begitu. Pesan dari Ya, silakan kamu menghadap ke barat. Begitu menghadap, dipotong pakai tangan aja. pakai tangan, bukan pakai Iya, gunting. pakai tangan, pakai tangan aja. Maksud kita Kak, apa tuh Mbak reaksinya? Ya, Efeknya apa tuh setelah dipotong? ya itu begitu dipotong, ya hilang itunya, kebelannya. Kesaktiannya langsung hilang gitu? Ya, tapi nggak begitu hilang. Jadi dia berkelana dulu ya, berkelana dulu sampai ketemu sama. Ya baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di petilasan Syekh Madulung ya, dan bagaimana sih, seperti apa ini untuk sejarah dan juga beragam hal kisahnya dari Syekh Madulung ini. Kita sudah bersama dengan ahlinya Nia, dengan Kang Ujang. Selamat malam Kang. Ya, selamat malam. Arti nih Kang, ini bagaimana nih Kang, seperti apa kedepannya ini mau dilakukan? Ya, ini di depan kita adalah salah satu konon katanya tempat daripada rambutnya Syekh Madulung Sakti. Saya penasaran. Nah, ini adalah berkaitan dengan Jalan Karanggetas. Apakah dengan rambut ini seperti apa dulunya, kok tiba-tiba rambut daripada Syekh Madulung Sakti itu bisa ada di sini? Terus apa hubungannya dengan kaitannya dengan Karanggetas? Saya coba, makanya saya akan melakukan pendeteksian dulu gaib apa saja yang ada di sini, dan apakah mereka emang benar yang rambut ini ada sangkut pautnya dengan Jalan Karanggetas. Saya akan coba melakukan pendeteksian awal. Ini ada sosok jin ya. Coba nanti akan coba saya tarik untuk melakukan proses mediumisasi. Saya akan bincang-bincang sosok jin itu siapa, dan nanti kita akan gali informasinya dari dia. No. Coba ditanya. Tanya, Pak, tanya. Ini dengan
Assalamualaikum. Siapa kamu? Anda dengan siapa? Boleh saya tahu nama Anda? Siapa nama Anda? Oh, Anda sudah lama di sini. Kalau boleh diceritakan, ini sebenarnya apa dan sejarahnya seperti apa? Saya mau tahu. Apakah Anda yang suka ganggu di sini? Anda tahu tentang sejarah ini atau tidak? Anda tahu? Kalau Anda tahu, tolong ceritakan. Wujud Anda seperti apa? Oh, ular. Ini ada teman saya yang mau nanya-nanya. Silakan nanya. Oke, ini makam ini dari kapan nih sudah berdiri nih? Mau kenalan? Nih. Dengan siapa ini? Anda bisa menceritakan kami. Kita datang ke sini baik-baik. Saya hanya pengen tahu sejarah tentang daripada petilasan ini. Anda tahu tidak tentang sejarah petilasan ini? Kalau Anda tahu, tolong ceritakan. Kalaupun tidak tahu, Anda di sini fungsinya sebagai apa? Anda fungsi di sini sebagai apa? Anda yang mengganggu orang di sini. Oh, mengganggu orang. Untuk nyesat-nyesatin orang gitu. Oh, nyesat-nyesatin gimana maksudnya? Oh, pesugihan. Emang ada orang yang datang ke sini minta pesugihan? Lah, kenapa Anda minta pesugihan di sini? Kenapa? Ada orang yang minta ke sini. Oh, terus Anda yang mengkabulkan? Serius? Sebenarnya bisa dikabulkan atau seperti apa? Nah, berarti Anda tidak tahu tentang sejarah makam ini? Tidak tahu. Anda tugasnya hanya untuk menggoda manusia, mengganggu manusia yang lewat di sini. Kadang Anda ganggu. Kenapa harus Anda ganggu? Oh, tidak sopan. Tidak sopannya kenapa? Nah, saya mau tanya, ada kaitannya nggak rambutnya Syekh Magelung Sakti? Ini benar rambut Syekh Magelung Sakti. Nah, ada kaitannya dengan Jalan Karanggetas? Oh, ada kaitannya. Gimana dulu sejarahnya? Pergi kemana? Durung Pragat. Kita belum selesai loh. Kenapa? Anda nggak terima dengan kedatangan kita? Oh, tidak terima. Makanya saya datang ke sini baik-baik. Kalau Anda merasa terganggu, ya silakan saja. Tapi pesan saya, ketika Anda di sini, kenapa Anda harus mengganggu-ganggu orang? Kenapa? Sampai kapan kamu akan mengganggu orang? Sampai kiamat. Oh, sampai kiamat. Emang kamunya nggak mati-mati apa? Aduh, wow, kan? Nggak usah teriak-teriak, santai aja. Kenapa? Kenapa? Nah, tadi kita tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang petilasan daripada rambut Syekh Magelung Sakti. Coba saya akan melakukan proses mediumisasi selanjutnya. Bagaimana kita mendapatkan informasi terkait dengan situs ini. Ya, kan? Berarti tadi emang untuk makam ini banyak sekali masyarakat yang datang untuk pesugihan. Ya, konon katanya dia. Cuman kan ngapain minta-minta pesugihan kayak gitu? Kan itu sudah nggak jelas. Dan tadi sih dia sosok ular, konon katanya yang suka ganggu-ganggu orang yang lewat di sini. Tapi bagaimanapun kita nggak usah takut dengan sebangsa mereka. Asal dalam hati kita ditanamkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kan begitu. Coba saya akan melakukan proses mediumisasi lagi satu supaya kita tahu tentang daripada petilasan makam daripada Syekh Magelung Sakti. Apakah ada kaitannya dengan Jalan Karanggetas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siapa? Apa kalian? Siapa nama Anda? Onjaku. Perkenalkan, nama saya dari tim Tabir Gaib. Saya kesini datang baik-baik, saya silaturahmi saya dengan rekan-rekan saya. Saya hanya pengen tahu sejarah tentang patilasan daripada makam ini. Konon katanya ini adalah salah satu rambutnya Syekh Magulung Sakti. Apakah itu benar? Betul. Oh, sudah lama. Lama. Nah, bisanya ada rambutnya Syekh Magulung Sakti di sini. Dan konon katanya dulu Syekh Magulung Sakti itu rambutnya panjang. Itu ceritanya seperti apa? Nah, saya pengen tahu Syekh Magulung Sakti itu sebenarnya siapa namanya dan beliau itu dari mana, bisa-bisanya nyampe di tanah Cirebon ini. Boleh Anda ceritakan? Mohon maaf kalau saya mengganggu. Saya hanya pengen tahu sejarah tentang Syekh Magulung Sakti itu, namanya siapa beliau, dan beliau itu dari mana asalnya, kenapa tiba-tiba ada di sini, dan kenapa tiba-tiba rambut beliau ada di sini. Dan konon katanya Syekh Magulung Sakti itu rambutnya panjang. Dan beliau adalah seorang jawara yang tidak siapapun yang bisa untuk berani memotong rambut beliau. Bisa Anda ceritakan? Mohon maaf kalau lancang. Magulung Sakti dari Sam. Oh, dari Sam. Namanya Syarif. Namanya siapa? Syarif. Oh, terus beliau dari Sam ke sini itu tujuannya dalam rangka apa? Untuk memotong rambutnya. Karena tidak ada satupun yang mampu memotong rambutnya. Oh, berarti beliau itu sebelum ke Indonesia beliau emang sudah panjang. Ya, Berapa meter panjang rambut beliau? sampai ke tanah. Oh, sampai ke tanah. Nah, beliau ketika masuk di Cirebon, masuk ke Indonesia, apakah beliau sudah muslim apa belum muslim? Dari sana dia udah muslim. Oh, sudah Dia muslim. udah ahli tafsir, nahu, semua dia kuasai. Nah, beliau ke sini itu ada kaitannya dengan Sunan Gunung Jati, ada dengan masanya Sunan Gunung Jati atau Syekh Datul Kafi? Sunan Jati Purba. Oh, Sunan Jati Purba. Sunan Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati. Oh, beliau berarti masih seabad dengan Sunan Gunung Jati. Nah, ketika beliau ke sini, apa tujuannya ketika di Cirebon itu bisa dipotong rambutnya seperti apa? Boleh diceritakan? Sebelum ke Cirebon, Ya. dia berjumpa dengan Ki Ageng Tebak, Ki Gede Bungku. Terus? Dia ditunjukkan ke Lemah Wungku. Pas di sini ada sembara. Nimas Gandasari, siapa yang mau mengalahkan Nimas Gandasari, dialah jadi suaminya. Oh, Nyimas Gandasari itu siapa? Muridnya Syekh Syarif Hidayatullah. Oh, terus? Pas nyampe di sana, tanpa disadari, sama Magulung Sakti udah terpotong rambutnya dengan jari. Oh, yang Dengan siapa itu? yang motong siapa? Sunan Jati Purba. Lalu Sunan. kemudian seperti apa itu setelah dipotong? Setelah dipotong, kelak namanya dijadikan Sukalila. Nah, bukannya itu dengan Syekh Mbah Ku Cirebon, bukan? Bukan yang motongnya Mbah Ku Cirebon. Bukan Oh, bukan. Sunan Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati. Ya, Nah, terus apa mitos hubungannya Karanggetas dengan rambutnya beliau yang dipotong? sehebat apapun, sesakti apapun, kalau di hati masih punya adiguna, kalau lewat Karanggetas atas izin Sang Pencipta dengan ucapan Kanjeng Sunan Jati Purba bakal ketas. Lah, bukannya itu mitos? Kan semua yang melakukan penggetasan semuanya bukannya Allah itu semuanya. Betul. Tapi yang ngucap siapa? Yang ngucap kekasihnya Allah. Ya, Sunan Jati Purba. Lah, kan bukannya kekasih Allah itu ketika menyepatani orang jalan ke situ tidak boleh, itu kan tidak baik. Bukan semua jalan itu baik, semua jalan itu ciptaan Allah. Hah? Bumi ini yang kita injak semua kan ciptaan Allah. Allah nggak suka orang yang adiguna, orang yang sombong. Lah, ya oke, ketika Allah tidak suka dengan orang sombong, itu kita sepakat. Karena sombong adalah sifat daripada iblis. Tapi kan apa hubungannya dengan Karanggetas, dengan rambut, dengan kesaktiannya luntur? Itu takdir ilahi. Oh, berarti semua takdir ilahi dong? Betul. Takdir kan bisa dirubah dengan kekuatan doa.
Asal kita berdoa meminta kepada Allah, lampu silah, tidak ada masalah. Ya, kalau tujuannya itu bagus. Tapi kalau tujuannya adiguna, Jalan Karanggetas menjadi salah satu urban legend yang ada di kota Cirebon. Hal tersebut tidak lepas dari kisah Syekh Magelung Sakti yang mempunyai rambut yang panjang dan tidak bisa dipotong. Kata Karanggetas sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Cirebon, yaitu karang dan getas. Karang bermakna hutan gundul, adapun getas bermakna tumpul, patah atau tak berfungsi. Ya baik pemirsa, tidak jauh dari lokasi situs dari Syekh Magelung, ini juga ada makam di sini, dan untuk lebih jelasnya kita sudah bersama dengan Mas Herman. Malam Mas. Malam. Selamat malam Mas. Malam. Mas Herman, boleh tahu ini makamnya siapa ya? Kalau kurang tahu sih ya, kalau untuk pemakaman itu yang kalau nggak salah itu penjaga dari rambut Syekh Magelung Sakti. Kalau namanya sih kurang tahu. Kenapa didirikan sampai makam ini ada di sini? Karena sejenis pusaka kalau ini sih, sama pusaka juga. Ini rambutnya, ini pusaka yang ditinggal di sini buat menjaga rambut Syekh Magelung tersebut. Ya, rumah Mas kan ini dekat dengan sini. Iya, ya, dekat-dekat. Pengalaman apa nih yang pernah dirasakan oleh Mas Herman sendiri sampai sini? Pas waktu kejadian mertua saya meninggal, ada salah satu anaknya yang kesurupan di sini. Tapi ada juga yang ngeliat di atas lemari itu kayak ada macan yang duduk di atasnya. Sering ada hal-hal aneh seperti itu Mas? Mitos-mitos seperti itu? Jarang. Dulu juga waktu saya masih pendatang, baru awal-awal tinggal di sini sih ada kayak sejenis orang yang duduk di atas. Kayak gitu, suara-suara yang aneh. Tinggal di sini Mas ya? Udah lama, dari 2016 saya tinggal di sini. Berarti ini untuk makam ini sendiri untuk penjagaan gitu ya? Untuk penjaga rambut tersebut, rambut Mbah Syekh Magelung Sakti. Apakah ada kaitannya dengan yang tadi tuh Mas? Ada. Hingga kini, Jalan Karanggetas masih dipercaya sebagai tempat pantangan bagi pemimpin yang sombong dan angkuh melintasi jalan tersebut. Banyak tokoh negara dan daerah tidak berani melintasi Jalan Karanggetas karena khawatir akan turun tahta dan jatuh martabatnya. Ya, Kang, hasil dari penelusuran kita malam ini pada mitos Karanggetas ini apa? Ya, tadi saya mencoba untuk, tadi kan kita datangi ke tempat petilasan atau makam daripada rambutnya Syekh Magelung Sakti. Ini kita menarik sekali. Nah, apa sangkut pautnya dengan Jalan Karanggetas? Karena Jalan Karanggetas ini banyak sekali orang yang menganggap ketika siapapun yang datang ke sini, baik itu dia punya jabatan atau punya ilmu, mereka luntur. Jadi begini, Indonesia itu konon katanya ada yang menyatakan adalah negeri 1001 jin. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi di dalam Indonesia ini banyak sekali beragam tentang mitos dan juga kebudayaan, ragam, semuanya banyak sekali. Itu tergantung kita bagaimana menyikapinya. Tentang mitos Jalan Karanggetas, itu menurut saya, apa yang saya yakini, menurut Islam sendiri menyatakan bahwasanya apapun kita, asal di dalam hati kita ditanamkan rasa keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maafi musyilah, tidak ada masalah. Nah, kalaupun ada orang yang membesar-besarkan tentang masalah Jalan Karanggetas, ini seperti itu tergantung keyakinan dari masing-masing. Akan tetapi, ketika kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya kita satu percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Iya. Berarti pesannya ini tidak boleh berlaku sombong gitu ya? Ya, tadi saya juga ada saran daripada tadi yang masuk ke tubuh mediator, bahwasanya siapapun yang mempunyai sifat sombong, adigung, tentunya ketika melewati jalan ini, mereka akan runtuh dan hancur dengan sendirinya. Nah, kita sepakat tidak hanya di Jalan Karanggetas, siapapun yang kita menginjak di bumi ini ketika dalam kondisi sombong, maka itu tentunya tidak pernah diperbolehkan, karena sifat sombong itulah sifat daripada iblis. Oke Kang, mumpung kita lagi di Jalan Karanggetas nih Kang, ini seperti apa nih aura-aura yang ada di Jalan Karanggetas ini?
Nah, kita kan ini sebelum di Karanggetas, kita coba ikutin ke jalan ini. Ini nyebrang. Ini kan ini ada jalan Karanggetas. Ini adalah batas daripada ini. Nah, kalau tadi yang dinyatakan kepada yang mediumisasi tadi masuk, siapapun yang mempunyai dalam diri kita, hati kita, sifat kesombongan, angku, adigang, adigung, maka ketika lewat jalan sini dengan sendirinya itu akan melunturkan ilmunya dan bahkan pejabat pun akan dilunturkan jabatannya. Makanya saya akan coba deteksi. Ini saya meyakini bahwasanya ini adalah tetap jalan. Jalan ini adalah bumi. Mitos. Ketika mitos itu boleh percaya ataupun boleh tidak percaya. Akan tetapi ketika kita merasa sebagai orang yang beriman dan bertakwa kita kepada Allah, apapun masalahnya, ini semuanya asal di dalam hati kita. Semuanya Allah, insya Allah tidak ada masalah. Maafin muskilah, aman. Berarti ini tergantung dari kepercayaan orang itu sendiri. Ya, tergantung. Makanya tadi kuncinya satu. Hidup di muka bumi ini tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, tidak hanya di Karanggetas, di depan rumah kita pun semua akan hancur dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bagus sekali ya, ini pesan moral dari hari ini, kita tidak boleh berlaku sombong nih ya pemirsa. Itu dia tadi penjelasan terkait dengan Jalan Karanggetas ini dan juga tadi sudah ke situs Syekh Magelung ya. Ya, sombong itu kan sudah dibuktikan ke Syekh Magelung ketika sana, siapapun yang bisa memotong rambut saya akan hormat dan patuh. Karena selama dia muter-muter di dunia ini tidak akan mampu yang bisa memotong rambut saya. Nah, ketika di Jalan Karanggetas, dengan izin Allah, Sunan Gunung Jati bisa memotong dengan kedua jari tangannya. Selesai. Masya Allah, berarti dengan izin Allah ya semua ini bisa terjadi. Oke pemirsa, terima kasih.